Ini adalah smartwatch paling mahal yang saya punya. Harganya 12 juta. Huawei Watch Ultimate 2. Apakah harganya worth it? Baik, sebelum kita review jam ini, menurut saya kalian harus tahu bahwa saya adalah pengguna wearables Huawei. Saya tuh suka banget sama smartwatch mereka dan dengan kesadaran penuh memutuskan untuk membeli produknya karena menurut saya untuk urusan smartwatch mereka yang terbaik. Atau mungkin lebih tepatnya wearables Huawei itu paling pas buat saya. Fiturnya komplit dan harganya masuk akal. Saya masih punya nih, ada GT3 Pro, GT5 Pro. Kalau yang ini kalian mungkin sebelumnya sering lihat ya di video pakai smartwatch ini. Dan saya juga ada Huawei Watch Fit 4 Pro yang enak banget buat dipakai olahraga. Ada juga beberapa Huawei Band ya nih. Saya lupa nih seri berapa dah. Ini semua saya beli sendiri. Alasannya, tadi saya udah bilang, menurut saya semuanya worth to buy karena fiturnya komplit, materialnya bagus, dan harganya tuh selalu lebih oke jika dibandingkan sama wearables dari brand lain menurut saya. Cuman ini semua kan under 5 juta ya. Nah, Huawei Watch Ultimate 2 ini tuh harganya 12 juta. Apakah masih worth to buy? Sejujurnya buat saya enggak. Maksudnya tuh buat orang kayak saya yang banyaknya pakai smartwatch untuk casual use aja, olahraga palingnya jalan kaki atau main bulu tangkis, smartwatch ini tuh itu tuh terlalu overkill. Dia tuh cocoknya buat orang-orang sukses yang suka main golf dan juga diving. Terutama untuk diving ya. Bayangin aja. Pertama, dia bisa diajak menyelam sampai kedalaman 150 meter. Sebagai pembanding, Apple Watch Ultra 3 itu bisa sampai 40 meter aja. Terus yang menurut saya cukup gila adalah dia tuh punya teknologi sonar untuk komunikasi dengan diver lain. Buset lu, smartwatch apa lumba-lumba? Biasanya kan para diver itu kan pakai isyarat ya gitu ya. Tapi kalau mereka pakai smartwatch ini akan lebih mudah komunikasinya pas lagi di dalam air. Nah, fitur ini kagak kepake sama saya. Saya nggak pernah diving, paling banter snorkeling. Itu juga setiap 15 tahun sekali, jarang banget lah. Jadi saya sendiri nggak memaksimalkan fitur dari smartwatch ini. Terus kalau nggak worth, kenapa tetap pakai ini? Jujur, alasan pertamanya adalah karena ganteng banget sob. Lihat aja framenya. Bagian framenya ini tuh lekukannya tuh cakep. Terus bolong-bolong gitu kayak rangka motor underbone. Huawei bilangnya octagonal hollow out design. Lubangnya 3D gitu. Nggak cuma lubang dari depan ke belakang ya, di sampingnya juga lubang gitu, jadi terlihat cakep dari segala sisi. Kemudian bezelnya 2 warna ya, biru dan putih, yang mana biru adalah warna kesukaan saya. Detail di crownnya juga cakep, sumpah. Saya tuh nggak pernah lihat smartwatch lebih ganteng daripada ini. Alasan keduanya adalah material yang digunakan. Saya itu udah nggak mau beli smartwatch yang layarnya nggak pakai Sapphire Glass. Karena dulu tuh pernah pakai smartwatch yang pakai layar Gorilla Glass ya. Terus diajak main ke pantai sekali, terus gores layar smartwatchnya. Lihat jam tangan yang layarnya kegores itu tuh, wah nggak enak blas. Nah, Huawei Watch Ultimate 2 ini layarnya udah pakai Sapphire Glass. Untuk framenya ini pakai liquid metal amorphous zirconium alloy dan nanokristal keramik di bezel putih birunya ini dan bagian belakangnya. Pertama kali denger materialnya pakai liquid metal syalalalanya itu, reaksi pertama saya adalah tersenyum. Trik marketing apa lagi yang kau berikan padaku, hey Huawei? Tapi reaksi selanjutnya adalah saya riset tentang material ini. Kenapa dikasih nama liquid metal? Padahal ini kan solid. Jadi liquid ini sebenarnya adalah tingkat susunan atomnya. Material zirconium ini susunan atomnya itu tuh tersusun rapih dalam kondisi solid, yang ketika terbentur bisa mengalami deformasi alias penyok. Tapi dengan teknik memanaskan amorphous zirconium dan lalu mendinginkannya secara langsung, kadang dicampur sama beberapa material kayak beryllium, titanium, koper, dan nikel, hasilnya tuh struktur atomnya itu tuh berantakan, nggak rigid. Yang pada akhirnya ketika terbentur itu dia tuh lebih sulit untuk penyok. Jadi material liquid metal amorphous zirconium alloy yang dipakainya ini udah ringan, punya strength to weight ratio yang tinggi, bahkan 2 kali lebih kuat daripada titanium dengan grade tinggi, anti karat dan elastis alias enggak penyok. Material kayak gini nempel di jam tanganmu pasti bikin hati lebih ngerasa aman.
Nggak lupa, layar yang bagus dan watch face yang keren juga membuat tampilan jam ini tuh makin kece. Layar yang dipakai juga layar LTPO AMOLED 1,5 inch dengan maximum brightness di 3500 nits. Resolusinya 466x466 pixel sehingga ngasih kerapatan pixel di 310 ppi. Jadi layarnya tuh tajam, terang. Pas di siang hari tuh nggak akan susah ngelihat sekarang tuh jam berapa. Satu hal lagi yang mau saya puji adalah desain strapnya. Jadi kamu tuh dikasih dua strap. Ada strap biru dengan bahan fluoroelastomer yang nyaman dipakai, dan juga strap logam yang ganteng. Dan kedua desainnya ini tuh terlihat seamless dan menyatu sama desain jamnya. Kenapa hal ini saya mention? Karena ini adalah alasan kenapa saya itu pakai Huawei GT5 Pro dan Watch Fit 4 Pro secara ganti-gantian. Kalau lagi mau tampil profesional, ngantor banget, ya pakai yang strap logam ini ya. Tapi kalau mau olahraga ya pakai Watch Fit 4 Pro yang strapnya tuh nyaman. Soalnya si GT5 Pro ini kagak matching kalau saya pakein strap karet. Desainnya tuh kayak patah gitu. Tapi Huawei Watch Ultimate 2 ini tuh beneran cakep. Mau pakein strap yang mana juga. Jadi selain ganteng dan punya material yang terbaik, alasan kedua kenapa saya pakai smartwatch ini adalah fitur. Meski fitur main golf dan divingnya itu nggak kepake buat saya, tapi fitur lainnya tuh wah kepake banget. Terutama fitur kesehatannya. Fitur kayak pulse wave arrhythmia analysis, emotional well-being, sleep tracking, fitur-fitur yang biasa ada di wearables Huawei lah. Hal ini tuh tentu ya ada di smartwatch ini, tapi harga yang lebih mahal itu tentu bikin saya berekspektasi Huawei Watch Ultimate 2 ini tuh ngasih lebih daripada wearables Huawei lainnya. Untungnya dia memang ngasih lebih. Di antara kedua crown ini, dia tuh ada sebuah sensor yang kalau kita tempel telunjuk kita di sana, dia akan otomatis jalanin serangkaian tes. Hasilnya kita bisa dapat data komplit mulai dari average heart rate, HRV, SpO2, skin temperatur, tingkat stres, ECG, arrhythmia analysis, arterial stiffness detection alias ngecek arteri kamu lagi ada penyempitan apa enggak, sampai cek kondisi paru-paru kamu. Semua didapatkan dari tes yang berlangsung sekitar 2 menit doang. Menurut saya ini mewah banget. Pertama kalinya saya tuh punya smartwatch yang bisa ngecek kesehatan sekomplit ini. Ditambah lagi dia juga punya fall detection yang kalau kita terjatuh dia tuh bisa langsung telepon nomor yang kita set. Bisa Polda Metro, ambulans, atau nelpon istri. Nggak harus jatuh malah. Kalau kita pencet crown-nya ini 5 kali secara cepet, dia bisa langsung nelpon nomor yang kita set. Ini bisa jadi kayak semacam panic button lah. Kalau ada apa-apa di jalan, kamu bisa langsung nelpon orang terdekatmu tanpa harus buka HP dulu. Bahkan dia tuh kedapetan update fitur yang sebelumnya hanya ada di Huawei Watch Fit 5 Pro, yaitu Diabetes Risk Assessment. Pendeteksi resiko diabetes. Pas baru keluar fitur ini tuh nggak ada ya padahal ya. Pas Huawei Watch Fit 5 Pro itu launching, dia juga dapet. Dengan adanya fitur ini tentu bikin smartwatch ini tuh punya fitur paling komplit. Dari tadi yang bagusnya mulu, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Jujur, saya kecewa ketika pertama kali dengar ketahanan baterainya. Di mode standar, dia tuh bisa bertahan sampai 4-5 hari. Buat para pengguna Apple Watch mungkin ngerasa 4-5 hari itu tuh bagus ya. Tapi maaf, buat kami user Huawei, standar kami tuh lebih tinggi. Smartwatch Huawei itu biasanya punya ketahanan baterai ya kalau kagak seminggu, 2 minggu. Hitungannya pakai hari mah kagak main kita. Apalagi Apple Watch SE yang cuma 18 jam. 18 jam mah udah kalah sama rental PS no. Udah pada 24 jam semua. Apakah benar ketahanan baterainya 4-5 hari? Jawabannya bener. Kalau AOD-nya kagak nyala atau always on display-nya ya. Masalahnya menurut saya smartwatch ini harus nyala AOD-nya biar selalu ganteng kelihatannya. Tapi kalau AOD-nya nyala jadi sekitar 3 harian aja. Saya sendiri mensiasatinya dengan menyalakan AOD dan mematikan race to wake. Karena ya kalau race to wake ini kan cukup ngabisin baterai ya. Kalau mau nyalain atau lihat notif, pencet crown-nya aja. Dengan setup seperti ini, saya tuh bisa dapat ketahanan baterai selama 5 hari. Menurut saya, ya setup seperti ini tuh yang paling ideal ya. Looks-nya dia tuh selalu ganteng, lihat jam juga bisa, dan baterai selama 5 hari, masih bisa lah saya terima. So, itu dia pengalaman saya pakai Huawei Watch Ultimate 2 ini. Saya bikin ini karena banyak banget yang nanyain, "Bang, kagak di-review bang, jamnya bang." Iya, saya awalnya kagak mau review karena saya pengen cuman sombong doang. Harganya memang nggak murah ya, 13 juta kurang 1.000. Fiturnya juga nggak bisa saya maksimalkan ya. Saya nggak main golf dan saya nggak diving di laut. Padahal kedua fitur itu adalah kelebihan utama dari smartwatch ini. Cuman gimana ya? Kalau udah suka mah ya peduli setan sama fitur. Yang penting duitnya ada. Iya bener kagak?
kagak ngutang, dan pas dipakai ngasih kebahagiaan. Dan saya bahagia banget sama smartwatch baru saya ini. Jadi menurut saya keputusan beli smartwatch ini bukanlah keputusan yang salah. Ada juga yang warna hitam. Kalau kamu nggak suka yang warna biru, ya link belinya langsung aja klik di YouTube Shoppingnya. Mau lihat? 12 juta coy.